Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini kami merupakan mahasiswa D3 Keperawatan semester 5 Politeknik Negeri Madura. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang mana yaitu tugas dari mata kuliah pengembangan kepribadian dan karir. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep menjadi manusia kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan juga berbudaya. Namun sebelum kita lanjut terhadap penjelasan materi akan presentasi ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, nama saya Putri Oktaviana Susanti dengan NRP 33412001101. Kemudian ada rekan saya Kiromin Baroro, Abu Hasan, Dewi Fitrianing Tias, Ilena Indriani, Ika Septiana Putri Hidayati, Anissa Rizkianti, serta Jafar Kevin Al-Qadri. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari tim 2 akan mempresentasikan tentang definisi, ciri-ciri, atau kriteria, serta upaya, dan hal-hal dalam keperawatan yang mana yaitu tentang manusia kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan berbudaya. Tentu saja kita sebagai makhluk bersosial yang tentunya nanti ketika kita lulus, kita akan menjadi seorang perawat yang akan menyediakan jasa terhadap para klien kita, yakni pasien nanti di rumah sakit atau instansi lainnya, tempat kita bekerja, maka karakter-karakter seperti menjadi manusia yang kreatif, menjadi individu yang inovatif, produktif, mandiri, dan berbudaya sangat-sangat diperlukan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan definisi, ciri-ciri, serta upaya bagaimana cara kita untuk mempunyai karakter-karakter yang telah disebutkan. Juga kita akan menjelaskan pengimplementasian karakter-karakter tersebut dalam dunia kita, yaitu keperawatan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manusia kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan berbudaya. Yang pertama yaitu adalah kreatif. Kreatif adalah mampu berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem atau masalah. Yang kedua yaitu adalah inovatif. Suatu proses untuk menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi atau kondisi yang belum ada dan belum dipikirkan sebelumnya. Yang ketiga adalah produktif, yaitu adalah kegiatan yang menciptakan atau mengembangkan nilai kegunaan. Yang keempat yaitu adalah mandiri. Mandiri adalah hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan yang kelima yaitu adalah berbudaya. Perilaku dan tingkah laku yang berakal budi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria dari manusia kreatif. Yang pertama, sensitive to problems, yaitu kreatif yang dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Nomor 2, originality, yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. Nomor 3, breadth, yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah. Nomor 4, ingenuity, yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Nomor 4, recognitive by first, yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya dengan penemuannya. Selanjutnya,
Kriteria manusia inovatif. Yang pertama yaitu khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Nomor 2 yaitu baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikannya sebelumnya. Nomor 3, terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Nomor 4, memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana yang bertujuan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Selanjutnya, kriteria manusia produktif. Yang pertama, tindakannya konstruktif. Yang kedua, percaya diri. Ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab. Keempat, cinta pekerjaan. Kelima, mempunyai pandangan ke depan. Keenam, mampu menyelesaikan persoalan. Dan yang ketiga, ketujuh, menyelesaikan diri dengan menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan. Yang nomor 8, kontribusi positif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, mempunyai kekuatan untuk mewujudkan potensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ika Septiana. Baik, saya akan melanjutkan kriteria manusia mandiri, yaitu ada 5. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Yang keempat, senantiasa berpikir positif. Yang kelima, berwawasan global. Kriteria manusia berbudaya. Yang pertama, manusia mempunyai akal dan jiwa. Yang kedua, mempunyai budi yang merupakan pola kejiwaan. Yang ketiga, manusia dapat mendayagunakan akal budinya. Yang keempat, manusia sebagai individu yang berdiri sendiri. Yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial yang terikat kepada lingkungannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Upaya menjadi manusia kreatif. Yang pertama, bebaskan pikiran dari segala batasan yang ada. Yang kedua, berani tampil beda. Yang ketiga, bermain dan bersenang-senanglah. Yang keempat, lepaskan beban. Selanjutnya, upaya menjadi manusia inovatif. Yang pertama, berorientasi pada tindakan. Yang kedua, membuat suatu dengan penuh inovatif, dengan proses secara sederhana, dan dapat dipahami serta dikerjakan. Yang ketiga, memulai membuat sesuatu dengan inovatif yang terkecil. Yang keempat, menentukan tujuan dalam berinovatif. Yang kelima, mempunyai keyakinan dan bekerja dengan penuh inovatif. Selanjutnya, upaya menjadi manusia produktif. Yang pertama, fokus pada pekerjaan yang penting. Yang kedua, menumbuhkan sikap kerja yang mendalam. Yang ketiga, buat daftar hal-hal yang mengganggu dalam pekerjaan. Yang keempat, identifikasi prioritas jangka panjang. Yang kelima, gunakan aturan 80/20. Yang keenam, bagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Next. Yang ketujuh, istirahat. Yang kedelapan, minimalisir keputusan hal-hal yang tidak perlu penting, yang tidak terlalu penting. Yang kesembilan, buat rencana ketika hal terburuk terjadi. Yang ke-10, melakukan pekerjaan sebelum merasa termotivasi. Selanjutnya, upaya menjadi manusia mandiri. Yang pertama, menambah kapasitas keilmuan. Yang kedua, latih diri. Yang ketiga, cari lingkungan yang kondusif untuk berkarya. Yang keempat, jangan cengeng. Yang kelima, selalu siap tempur. Yang keenam, taklukkan tantangan. Next.
Yang ke-7 menjadi pribadi yang komunikatif, yang ke-8 mengakui kesalahan, yang ke-9 tidak gampang terpengaruh. Selanjutnya, upaya menjadi manusia berbudaya. Yang pertama, proses internalisasi. Yang kedua, proses sosialisasi. Yang ketiga, proses enkulturasi. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan sub materi yang terakhir, yaitu pengimplementasian manusia kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan berbudaya dalam dunia keperawatan. Tentunya ketika kita sudah memasuki profesi kita nanti di perawat, karakter-karakter yang tersebut seperti kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan juga berbudaya sangat diperlukan. Dan pasti ketika kita sudah mempunyai karakter tersebut, sangat memudahkan kita untuk beradaptasi dan membangun karir kita dengan bagus. Saya akan menjelaskan satu persatu, apa sih contohnya manusia kreatif dalam keperawatan. Jadi teman-teman, manusia kreatif dalam keperawatan itu dapat dicontohkan sebagai pengembangan karir dari peran dan fungsi perawat. Ketika kita menjadi manusia kreatif, maka kita akan menemukan jalan-jalan baru yang sebelumnya belum terpakai atau yang sebelumnya belum terpikirkan oleh rekan-rekan perawat kita yang lain, sehingga hal tersebut dapat mengembangkan karier kita dalam keperawatan. Kemudian yang kedua ada inovatif. Tentu saja dalam profesi kita karakter inovatif sangat diperlukan. Karena untuk apa? Yang pertama jelas saja untuk peningkatan mutu profesi kita. Ketika kita mempunyai ide-ide baru untuk mengembangkan mutu-mutu yang sudah ada sebelumnya, hal tersebut dapat meningkatkan pelayanan kita terhadap pasien, yang mana pemberian asuhan keperawatan tersebut menjadi berkembang sehingga pasien-pasien atau klien kita puas atas pelayanan jasa yang kita berikan. Yang ketiga yaitu produktif. Produktif ini jelas dipakai dalam segala profesi, teman-teman, termasuk jelas perawatan. Setiap tindakan di keperawatan, hal tersebut sangat memerlukan karakter produktif ini. Salah satu contohnya yaitu pengoptimalan manajemen keperawatan. Sebuah manajemen keperawatan sangat memerlukan sikap produktif ini untuk membangun atau untuk membantu rekan-rekan keperawatan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya, namun tidak merasa sibuk, tidak bertindak sibuk, namun secara produktif seperti itu. Kemudian yang keempat, mandiri. Sikap mandiri ini sangat dibutuhkan oleh perawat, terutama dalam pemberian tindakan-tindakan independen di rumah sakit, seperti halnya pemberian asuhan keperawatan sesuai SOP. Jadi kita tidak bisa bergantung terhadap profesi-profesi lain, kita tidak bisa bergantung kepada rekan-rekan perawat kita yang lain, kita harus mandiri dalam memberikan asuhan keperawatan selama itu sesuai SOP. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan yang mana kita mempunyai kewenangan dalam memberikan tindakan independen di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu berbudaya. Jadi sikap berbudaya ini pasti sangat digunakan untuk memberikan pelayanan. Pastinya di setiap daerah itu budayanya beda-beda. Jadi sikap kita dalam memberikan pelayanan, menunjukkan pelayanan, tentu saja harus mengikuti budaya-budaya di mana tempat kita berada. Sekian penjelasan tentang manusia kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan juga berbudaya. Di sini ada quotes yaitu always deliver more than expect. Jadi teman-teman, kita jangan hanya berekspektasi, kita harus selalu menunjukkan, harus selalu memberikan hal-hal yang kita bisa memberikan terbaik, jangan hanya berekspektasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kita dapat
dapat kalian pertanyakan di pertemuan kelas nanti. Saya mewakilkan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.